Melihat kondisi ini, Sumarsono turut prihatin dan bergerak cepat dengan memberikan edukasi kepada para petani untuk membuat pupuk cair dan pestisida alami. Hal ini guna membantu para petani untuk lebih hemat biaya dan tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Sebagai wujud kepedulian Sumarsono terhadap petani di Kabupaten Lampung Tengah, dirinya membimbing para petani dalam bercocok tanam yang baik dan benar. Ampat, ini bakteri ini isinya, mikroba dalam tanah. Kalau punya kita itu cacing hidup dia, dan mikroba itu nanti akan hidup cacing semua di dalam tanah itu sehingga tanah kita menjadi gembur. Nah selama ini kita terpaku dengan pupuk kimia tanpa kita sadari setiap tahun kita 5 kintal per hektar itu hasilnya berkurang. Cuman nggak pernah sampai hitung, nggak pernah diperhatiin. Sehingga bapak-bapak hasilnya setiap tahun berkurang 50 kg itu nggak kerasa. Makanya sekarang untuk target padi kita dapat 8 ton sudah hebat betul kan. Padahal sebetulnya potensi yang sudah saya lakukan setelah kita benahi tanah dengan ini selama 3-4 tahun, kalau 10 ton tuh dapat dikasih 250 mili disemprotin aja pakai tank itu ya 1 gelas aqua 250 mili lah. Untuk berapa luasan? Satu tank, ukuran 1 tank. Kalau 1 hektar itu biasanya membutuhkan sampai 16 tangki. Berarti sekitar berapa liter kali 16? 4 liter. 4 liter 1 kali aplikasi. Kalau 1 bulan biasanya 4 kali. Berarti ketumbuhan dan tanahnya. Artinya kalau dia punya 1 hektar, hari musim tanam harus punya 2. Bukan, harus punya 2 drum. Ini nggak perlu campuran pupuk kimia langsung. Ya kalau proses ini sudah dilakukan 3-4 tahun, tetap ini pakai, tapi minimal dia akan mengurangi. Tapi kan nanti kita akan tahu tumbuhan ini udah cukup apa belum, kan tahu sih Pak. Ya, tandur aku kok kurang apa sih? Kan kita tanaman itu akan kelihatan pada saat kita perlakukan. Artinya ini mengurangi kos tani sendiri ya? Ya, sangat besar pengaruhnya. Kalau saya, karena tanah saya udah cukup organiknya, saya udah nggak pakai lagi pupuk kimia Pak. Dan kemarin udah kita buktikan. Petani setempat antusias mengikuti arahan dan mempelajari pembuatan pupuk cair dan pestisida alami yang didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk cair dan pestisida alami cukup sederhana, dengan menggunakan bahan alami seperti buah-buahan, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan herbal. Daun pepaya ini ya intinya sama aja. Ini kan pahit ya. Pada saat pahit, ya binatang itu kan sama dengan manusia, enggak. Tumbuhan juga sama dengan manusia. Pada saat cukup vitamin, dia akan kebal terhadap penyakit. Ini proses pembuatan apa sih, Pak? Pupuk organik cair. Bahannya Plus apa aja? pestisida organik. Bahannya apa aja, Pak? Ada mengkudu. Kemudian ada daun petai, petai Cina. Ada daun kelor, daun mindi, kemudian bonggol pisang, mengkudu, kemudian lengkuas, kunyit, sebetulnya ada lagi kayu manis, kemudian kalau ada lagi tembakau remuk itu. Jadi pestisida plus pupuk organik cair. Jadi sampai nanti nggak perlu beli pestisida Pak. Nah biasanya kalau dihitung betul, produksi ini banyak, per liter tuh hanya 3-4 ribu.
Makanya kalau sampai bawa 200 liter nggak kerasa di saya. Sementara kalau kita beli E4 tadi berapa? 25.000, ya kan? Sementara biaya produksinya itu hanya 4.000, cuman dia dikemas. Nah, karena ini untuk yang mikrobanya nanti Pak. Ini sama dengan punya kita sebetulnya kan? Apa itu? Bakteri untuk fermentasi. E4, ini bakteri ini isinya, mikroba dalam tanah. Kalau punya kita itu cacing hidup dia. Dan mikroba itu nanti akan hidup cacing semua di dalam tanah itu sehingga tanah kita menjadi gembur. Nah, selama ini kita terpaku dengan pupuk kimia tanpa kita sadari setiap tahun nggak kita setengah kintal per hektar itu hasilnya berkurang. Cuman nggak pernah sampai hitung, nggak pernah diperhatiin, sehingga bapak-bapak hasilnya setiap tahun berkurang 50 kg itu nggak kerasa. Makanya sekarang untuk target padi kita dapat 8 ton udah hebat betul kan. Padahal sebetulnya potensi yang sudah saya lakukan setelah kita benahi tanah dengan ini selama 3-4 tahun, kalau 10 ton tuh dapat. Nah, pengurangan ini tiap tahun. Makanya sekarang kan di sawah aja kadang nyari cacing sulit Pak ya. Kenapa? Yang udah mati sama obat kimia sama pupuk kimia tadi. Begitu juga mikrobanya, bakterinya udah nggak ada, makanannya nggak ada, tanah jadi gampang tandus. Jadi dicampur ya Pak itu? Ini nanti dimasukin ke sini.